warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya bersama rekan sebagai fasilitator yang akan memberikan pelatihan pengantar akuntansi manufaktur. Saya peserta yang akan memberikan pengantar, lalu rekan saya Hilda Fauzia berfokus pada pelatihan lanjutan. Yang pertama, apa itu akuntansi manufaktur? Akuntansi manufaktur yaitu sistem pencatatan dan analisis khusus yang digunakan perusahaan produsen barang untuk satu, menghitung biaya pembuatan produk, dua, memantau efisiensi produksi, tiga, membantu manajemen mengambil keputusan. Ciri khas perusahaan manufaktur yaitu memiliki aktivitas produksi, biaya dominan yaitu bahan baku, tenaga kerja produksi, dan overhead pabrik. Contohnya pada pabrik tekstil, pabrik elektronik, dan produsen makanan. Lalu ada biaya manufaktur. Apa itu biaya manufaktur? Ada satu yaitu biaya bahan baku, direct materials, semua bahan baku yang membentuk bagian integral dari produk jadi dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasikan dengan barang jadi. Contohnya adalah kayu untuk membuat furniture. Dua, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara layak produk tertentu atau dapat diidentifikasikan langsung dengan barang jadi. Contohnya yaitu gaji untuk tukang kayu. Lalu ada overhead pabrik, factory overhead, biaya-biaya manufaktur selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dan tidak dapat ditelusuri secara langsung ke barang jadi. Disebut juga sebagai overhead manufaktur, bahan manufaktur, atau beban pabrik. Biaya produksi tidak langsung ada 4 yaitu listrik pabrik, perlengkapan produksi seperti paku atau lem, penyusutan mesin, dan gaji supervisor. Perbedaannya yaitu misalnya pada aspek akuntansi manufaktur, aktivitasnya yaitu produksi barang fisik untuk akuntansi dagang, beli barang jadi, dan jual kembali untuk akuntansi jasa, memberikan jasa. Persediaannya pada akuntansi manufaktur terdapat bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Akuntansi dagang, ya barang dagang, akuntansi jasa tidak ada. Dan untuk biaya utamanya, akuntansi manufaktur, itu biaya utamanya bahan baku, plus tenaga kerja, plus overhead pabrik. Seperti yang sudah jelaskan tadi, lalu ada akuntansi dagang, yaitu harga beli dan barang dagang. Harga beli barang dagang. Untuk akuntansi jasa, yaitu biaya tenaga kerja plus biaya operasional. Contohnya, akuntansi manufaktur ada pabrik roti dan otomotif, akuntansi dagang, toko elektronik dan supermarket, akuntansi jasa, biro perjalanan, laundry, dan kantor akuntan. Lalu ada pencatatan transaksi. Apa itu? Transaksi dalam perusahaan manufaktur adalah semua aktivitas keuangan yang terjadi seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, atau penjualan produk jadi. Tujuannya yaitu untuk mencatat seluruh kegiatan secara akurat, sehingga perusahaan bisa menyusun laporan keuangan dengan benar. Jenisnya ada 4 jenis transaksi, yaitu satu, pembelian bahan baku, transaksi untuk beli bahan mentah yang akan diolah, lalu ada untuk biaya tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung, mencatat gaji dan upah karyawan produksi maupun non-produksi, ada 3, biaya overhead, mencakup biaya listrik, sewa, penyusutan mesin, dan biaya tidak langsung lainnya, lalu ada 4, penjualan produk, jadi atau transaksi produksi, yaitu pencatatan penggunaan bahan dan penyelesaian barang. Dokumen dan bukti transaksi, satu, yaitu bukti internal. Ada bukti kas masuk dan keluar, uang tunai masuk, kas perusahaan, bayar gaji dan bayar gaji karyawan. Memo, yaitu bukti pencatatan informal dari pihak internal perusahaan, biasanya dari atasan pada bagian akuntansi. Dua, ada bukti eksternal. Satu, ada fakta pembelian dan penjualan, yaitu bukti transaksi jual beli. Lalu ada nota diberikan oleh pihak penjual kepada pembeli atas pembayaran yang dilakukan, dan nota kredit debit. Nota kredit yaitu bukti pengurangan pembayaran dari perusahaan, sedangkan nota debit yaitu bukti tagihan ke pihak luar karena retur barang. Lalu ada cek, yaitu surat perintah dari pemilik rekening kepada bank untuk membayar jumlah uang kepada penerima yang tertera. Selanjutnya, ada pencatatan jurnal perusahaan manufaktur. Satu, yaitu pada pembelian bahan baku. Digunakan perusahaan membeli bahan mentah untuk produksi. Dua, pada penggunaan bahan baku dicatat saat bahan baku digunakan dalam produksi. Yang ketiga, ada biaya tenaga kerja, yaitu digunakan untuk mencatat gaji karyawan produksi. Empat, biaya overhead, pabrik atau BOP, mencatat biaya produksi seperti listrik dan penyusutan. Lima, ada penyelesaian produksi, dicatat saat barang jadi selesai diproduksi. Lalu ada penjualan produk, yaitu mencatat transaksi penjualan barang jadi. Dan jurnal umumnya bisa dilihat. Selanjutnya, untuk rekan saya, Hilda. Selanjutnya, setelah pencatatan transaksi dilakukan, langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah pemustingan ke dalam buku besar. Buku besar sendiri itu merupakan kumpulan akun yang mencatat seluruh transaksi yang terjadi. Semua informasi yang ada di dalam jurnal umum
sebelumnya itu akan diposting ke dalam buku besar. Nah, dalam buku besar ini, siapapun yang dicatat itu diakumulasikan sesuai dengan periodenya. Nah, untuk langkah-langkah memposting buku besar, yang pertama itu ada mengidentifikasi data akun dari jurnal sebelumnya, kemudian membuat tabel buku besar, dan umumnya pada perusahaan manufaktur ini yang sering digunakan adalah buku besar 4 kolom, seperti pada contoh yang ada di gambar ini. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi dan mengisi saldo awalnya. Apabila saldo normal tidak ada, maka nominal dapat dikosongkan dan disesuaikan dengan transaksi yang terjadi. Dan kemudian yang keempat, memindahkan data dari jurnal sebelumnya itu ke dalam kolom buku besar seperti contoh ini, dan yang terakhir itu menentukan saldo akhir. Setelah memindahkan, mengisi, dan memposting data dari jurnal ke buku besar, saldo dihitung dengan cara saldo akhir ini ditambahkan atau dikurangkan dengan nominal transaksi. Nah, baris saldo paling akhir ini adalah nominal dari saldo akhir. Untuk tabel di sini ada keterangan, ini berisikan keterangan transaksi yang terjadi untuk dan ref ini diisi dengan nomor halaman transaksi pada jurnal. Debit atau kredit ini diisi dengan nominal yang tercantum pada jurnal sebelumnya. Kemudian saldo ini menghitung saldo transaksinya. Selanjutnya, setelah memposting ke dalam buku besar, langkah selanjutnya itu adalah menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo sebelum penyesuaian ini berisikan saldo dari akun-akun yang ada pada buku besar sebelum dilakukan proses penyesuaian. Karakteristik dari neraca saldo sebelum penyesuaian sendiri itu berisikan seluruh akun yang ada di dalam buku besar, bersifat sementara, kemudian total debit dan kreditnya yang sama, dan juga menggunakan format sederhana, yaitu format dengan 4 kolom yang berisi nama akun, nomor akun, debit, dan kredit, seperti dari gambar ini. Selanjutnya, untuk langkah-langkah menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian, yang pertama tentu mengidentifikasi data akun dari buku besar, kemudian memasukkan akun dan saldo sesuai nama kolomnya, dan menghitung total saldo. Untuk neraca saldo sebelum penyesuaian ini hanya memindahkan dari buku besar sebelumnya ke dalam kolom neraca saldo sebelum penyesuaian ini.